Kembali lagi di Incast Infinity Podcast. Yo. Bumper. Tetap ingat, tetap asik tanpa toksik. Nah, jadi sekarang kita lagi bersama siapa nih? Boleh kenalin diri, Wak? Boleh. Ya mungkin teman-teman belum pada kenal ya. Thank you ya sekali lagi buat Lemniscape studio dan recording, filman semua gitu pokoknya. Iya. Mantap, pokoknya berkarya terus. Thank you udah bisa mampir ke Seputar Kopi. Saya William Putra Angga. Biasanya Muda Budi Pangkal Pinang nyebutnya Wak Wil. Wak Wil. Sekut. Nah, jadi sebelum kita mulai, kita kasih selamat dulu nih untuk Wak Willy. Thank you, Soalnya, Abud. Istri Wak Willy lagi mengandung. Oh anak iya, kedua. alhamdulillah. Thank you semuanya. Doain ya, semoga lancar-lancar sampai Amin, persalinan. amin. Amin. Dari Boleh. waktu Wak ini kan bukan asli Bangka ya. Iya, Nah, iya. untuk pertama kali Wak datang ke sini, alasannya kenapa dan terus sampai bisa bikin sekut di sini? Iya, ya, itu menarik tuh. Menarik. Nah kan alhamdulillah sekarang sekut tuh yang di pusat udah mau jalan 2 tahun ya Dar ya. Terus bertumbuh lagi, ada yang di cabang, terus ada beberapa juga yang lahir gitu. Menarik tuh kalau misalnya ditanya kenapa bisa pindah kemari gitu ya. Terus kenapa bisa buka kopi di sini? Sebenarnya sih pindah kemari itu tanpa diduga-duga sih sebenarnya. Jadi ceritanya itu pas aku di Batam, di kota pertama aku di domisili gitu kan. Kan lagi sibuk-sibuknya event, terus istriku kan udah nikah tuh kan. Nah, nikah kan ada proses segala macam, istriku hamil lah gitu. Jadi di satu masa istriku tuh pengen ngetes PNS. Alhamdulillah iseng-iseng doang tuh rezekinya si Kinan tuh anak aku. Dapat alhamdulillahnya, dapat ya udah kita pindah kemari. Jadi segitu struggle-nya sih kita tuh pindah, tidak ada siapa-siapa awal di sini, gimana dari nol semua, dari nol. Nah, Wak kesini waktu itu udah punya kenalan nggak sih, Wak? Atau udah punya pegangan waktu kesini? Kalau kenalan nggak ada, saudaranya nggak ada. Jadi bener-bener dari nol sih, dari nol. Ya itulah yang ngebuat kita tuh begitu fight. Mau gimana lagi, namanya hidup kan. Kalau kita nggak fight, ya kita bakalan mati nggak ada apa-apanya. Nah, kalau waktu kemarin Wak milih tempat nih untuk kedai. Ini kan kedai kan bisa dibilang DPR ya, Wak? Di bawah pohon rindang ya, bukan DPR yang itu ya. Iya. Gimana Wak bisa memilih tempat ini nih untuk jadi kedai gitu? Iya, simple sih sebenarnya. Dapat tempat yang di pusat nih ketika bayar pajak. Nah, jadi kalian tuh udah bayar pajak belum? Kalau aku bayar pajak tuh. Langsung ya, Wak? Iya. Nah ini kan kita kebetulan kan lagi nge-record kan di depan kantor pajak nih. Jadi segitu naturalnya kita kan. Itu sih awalnya dari nemenin istri bayar PBB gitu kan. Jadi pas siangnya kayaknya tempatnya oke nih. Udah malamnya aku survei, hari Kamisnya aku izin ke bapak, alhamdulillah diizinin. Ya udah langsung bismillah aja tuh, awal asal muasalnya bismillah aja buka, yang penting ada kegiatan kayak gitu. Kalau Wak nih udah sering nunjukin, ada nggak sih Wak orang-orang misalkan orang-orang penting, anggota dewan, entah mungkin artis yang pernah Wak sebutin gitu untuk kopi yang mereka bikin? Di mana tuh, di sini? Di sini atau di tempat Wak sebelumnya di Batam? Kalau di tempat sebelumnya ada juga. Tapi kalau untuk ke pemerintahan nggak ada sih. Nggak ada. Kalau untuk artis-artis? Ada. Kapan tuh Wak? Itu udah lama tuh, itu pas ajang kompetisi. Wow. Kompetisi. Tapi bukan di daerah Batam. Itu waktu di Lembang tuh. Di Lembang. Pernah. Tapi biasa aja, sama aja sih mau kita sedihnya. Yang kita emang pelaku kopi ya mau artis, mau siapa, mungkin entah presiden ya itu bonus aja sih sebenarnya. Yang penting kita menikmati apa yang udah kita kasih ke mereka. Iya. Nah, kalau untuk tempat ini pernah nggak sih Wak misalkan ada preman datengin gitu? Kan ini kan buka kan sampai malam. Iya. Atau mungkin pas COVID ada yang datang terus atau diusir gitu. Iya. Waktu PSBB pertama ya, bukan diusir, namanya protokol kan, semua daerah itu gak ngerasain. Ketika kerumunan rame dibubarin gitu. Ada sih, cuma kalau preman nggak ada sih. Soalnya nongkrong sini psikopat semua sih ya. Ini nggak ada.
Nah, Wak menawari kedai Wak kan skuter kopi nih Wak. Iya. Kenapa harus bernama skuter kopi Wak? Iya, simple sih. Karena banyak juga nanya gitu kan. Simpelnya dan aku jawab karena skuter berbentuk keseharian aku, kendaraan keseharian aku gitu. Mungkin kalau kebiasaan sehari aku misalnya becak ya, mungkin becak kopi gitu kan. Tapi karena skuter ya udah lebih simpel aja sih Dar. Karena aku tuh hidup tuh berjalan sampai saat ini sesuai dengan apa yang kubutuhin aja sih. Selebihnya itu nggak ada sih. Tapi untuk pelanggan boleh kan Wak yang nggak naik skuter gitu ke sini boleh ya? Boleh dong, boleh. Kenapa tagline itu nggak Vespa nggak apa-apa? Iya, Tagline jadi nggak Vespa nggak apa-apa tuh. Terus kita kan juga udah beberapa kali lah ya aku buat dengan anak-anak motor sini juga, dia ngerubah stigma anak-anak motor juga. Karena kan hidup aku tidak monoton di Vespa aja gitu, ada beberapa motor-motor yang aku suka gitu kan. Jadi pernah tuh aku buat kayak San Mori, Nyore Riding, itu aku geng-bengin dari mulai klasik, ada motor-motor lama yang lain lah gitu. Yang penting intinya sama-sama klasik, kita pengen asik ya udah yuk bareng gitu, nggak harus Vespa kayak gitu. Makanya tagline yang nggak Vespa nggak apa-apa gitu. Nah, untuk si biji kopi sendiri nih, Wak kalau di kedai nih, Wak selalu naruh biji kopi yang sama atau berbeda-beda Wak? Beda. Nah, untuk apa tuh alasan Wak untuk ngebuat kopi ini beda-beda? Apa tuh Wak alasan? Ada sih. Satu, aku tuh selain senang nyicipin dari beberapa roster, beda-beda roster kan punya signature beda-beda gitu kan Dar. Jadi aku senang satu situ. Yang satu lagi di situ yang bakalan poinnya secara nggak langsung sih customer aku bisa nyicipin beberapa roster-roster yang lain gitu. Selain roster lokal lah gitu kan, karena kan aku kayak di Local Hero kan juga kena teman kan, punya teman juga kan, kita kan berjalan bareng tuh dari awalnya perkopian di sini. Jadi selain produknya si roastery Local Hero, ada beberapa roster yang lain lagi gitu. Tapi tetap yang lebih sering tuh ya kayak Local Hero udah jadi kayak stok lah, ready stock terus kalau Local Hero kayak terus gitu. Ada ya kayak gitu. Nah, yang bikin seneng aku juga ngopi di sini nih. Itu tuh karena emang banyak pilihan kopi nih. Bisa milih minggu ini ada kopi yang baru lah, ada dari roaster baru lah, jenis kopi yang baru. Itu tuh yang bikin gak bosen gitu, bisa ngerasain yang baru, rasa baru. Itu kan berarti kan itu kan dari segi pandang si Aidar dan aku ya seneng lah, bahwasanya Aidar juga si konsumen yang setia gitu kan, segitu antusiasnya gitu. Nah, untuk kopi Wak, selain kopi di sini ada jual apa aja Wak? Kalau yang di pusat sama yang di cabang tuh beda Dar. Beda. Kalau yang di pusat ya pure kopi doang. Kopi doang. Selebihnya non kopi, coklat ada. Coklat. Nah, kalau di cabang tuh banyak non kopi juga ada. Contohnya kayak green tea. Terus kayak produk es pisang aku gitu, es pisang. Jadi bisa nyobain es pisang tuh. Es pisang waktu itu pernah rame juga ya? Pernah rame juga tuh, alhamdulillah tuh es pisang tuh. Jadi beberapa produk yang udah aku gebrak tuh ya alhamdulillah. Pada senang lah alhamdulillah. Nah, kemarin aku waktu itu kan ngobrol sama Wak nih. Jadi ada satu cerita yang bikin aku salut sama Wak itu waktu Wak cerita tentang Wak ngajarin anak-anak dari yang waktu Wak di Batam, ngajarin anak-anak kampung yang nggak bisa sekolah musik, tapi Wak ajarin tentang kreasi, tak mungkin tadi apa di satu tempat yang base camp lah waktu di Batam. Oh iya, ada gimana tuh. Wak, bisa diceritain? Ada tuh iya. Jadi tuh di sana tuh kita sama teman-teman tuh ada juga yang berkarya nggak hanya di kopi tapi apapun itu kan Dar. Karena kan intinya kan kita berkarya apa aja, selebihnya mau itu dapat apresiasi atau segala macam ya nanti tulus gitu. Jadi itu ada kayak rumah singgah kayak base camp lah. Jadi itu ada rumah pohon institut, terus ada rumah pohon yang benar-benar untuk kopi shopnya ada. Jadi emang temen tuh sama Amri dan teman-teman yang ada di rumah pohon institut tuh sangat ngedidik anak-anak yang pengen berkarya, baik itu dari musik, seni art, kayak gitu-gitu Dar. Alhamdulillah kayak gitu ada. Kayak aku pengen sih sebenarnya buatnya di Pangkal Pinang juga, karena kan rindu kan dengan atmosfer itu. Baru aja mau aku tanyain dulu. Iya. Nah, kalau Wak mau bikin di Pangkal Pinang nih, kira-kira
bakalan mulai dari kapan? Ini sih udah mulai sih ya. Udah mulai. Tapi perlahan-lahan. Karena aku tuh tidak mau golnya yang konyol, pengennya golnya step by step lah, pelan-pelan. Tapi ini kita sama anak-anak juga yang udah di sekut tuh ya udah mulai sih. Contohnya kayak beberapa seni mural sama teman-teman tuh banyak juga karyanya, mereka musik juga ada, musik lokal sini kayak gitu. Itu yang pengen aku lebih naikin lagi. Karena kan kita butuh generasi yang lebih dari kita lah mudah-mudahan. Contohnya kan yang di bawah-bawah kita masih banyak nih. Kalau sekarang zaman udah makin canggih itu kan mereka nggak tahu tuh soal yang old school kayak gitu. Jadi lebih kita edukasi seperti itu sih Dar. Kayak gitu. Nah, kalau di Pangkal Pinang sendiri udah punya base campnya nggak, Pak? Base campnya masih di Sekut lah. Masih di Sekut. Terus ada beberapa kayak rumah teman ada. Pengennya kemarin kan kayak di rumahku ada rumah pohon, tapi kan karena udah ditebas pohonnya jadi rumah pohonnya udah nggak ada tuh. Nah, kalau untuk kedai sendiri, ini kan kedai udah ada cabang ya, Wak? Cabang pertama. Nah, ada nggak, Wak, kepikiran untuk ngebuka cabang lagi? Cabang lagi? Ada sih, kemarin tuh banyak tawaran juga kan, selain di luar Pangkal kayak Semiliat, Kobo Ali. Ya bukan berarti aku tuh nggak berani, bukan gitu juga sih, tapi mungkin belum saatnya. Mungkin belum kapasitas aku di situ. Sekarang udah 2 aja, udah alhamdulillah gitu kan. Palingan nge-trigger anak-anak yang lain sih. Kalau mereka tuh pengen buka, aku tuh malah support pol-polan. Contohnya banyak sih alhamdulillah anak-anak tuh yang dari skuter kopi udah buka sendiri gitu. Seneng. Berarti Wak nih bisa dibilang berjasa lah ya, Wak? Berjasa atau nggak berjasa sih itu ya dari perspektif mereka gitu ya. Selebihnya aku tuh memang benar-benar tulus sama mereka, karena percaya nggak percaya sih ya kan aku kan orangnya nggak begitu baik amat juga kan ya, butuh ya mungkin jadi pahala lah insya Allah kayak gitu ya, pahala ya. Nah, kalau di kedai ini sendiri, di gerobak ini sendiri ada cerita-cerita lucu atau menarik nggak? Ada cerita lucu banyak. Tapi yang kita ulik tuh ini aja ya. Karena kan di sini kan tidak ada fasilitas apa-apa gitu. Jadi memang gerobak toiletnya nggak ada kita kan gitu kan. Toilet terbang gitu. Jadi toiletnya ada tuh ketika yang pesan dikirain ini gerobak Tahiti ada, dikirain gerobak wedang ronde ada. Iya ada tuh sampai nunggu pesannya wedang ronde. Ada lucu sih kayak gitu. Cerita lucunya seperti itu ada. Nah, kalau WC ini kan nggak ada. Jadi kalau si pelanggan mau kencing atau mau buang air besar lah gimana? Ada numpang ada. Ada ya, ada tempatnya ya. Ada tempatnya. PMI itu jadi. Nah, untuk penyeduhan nih, Wak. Kalau penyeduhan nih kita bahas yang manual brewing aja ya, Wak. Iya. Nah, untuk teknik penyeduhan tuh ada apa aja sih, Wak? Caranya gimana atau gimana? Banyak sih kalau untuk teknik menyeduh kopi itu banyak sih sebenarnya. Masing-masing dripper kan sekarang kan tiap tahun kan sebenarnya kan udah ada motor. Tiap tahun tuh kan proses panen kopi juga upgrade. Jadi setiap tahun tuh perindustrian kopi tuh upgrade semua sih sebenarnya. Jadi kita tetap ngulik tiap tahunnya. Nah, kalau untuk ditanya teknik untuk nyeduh ya. Kalau kayak V60 itu ya alat yang berbentuk V yang kemiringan 60 derajat. Nah, kalau untuk gramasi ataupun rasio itu kan setiap coffee shop kan punya SOP masing-masing. Nah, kalau aku sih nguliknya lebih karakter si kopi sih dulu sih. Sebelum kita nyeduh kan ada namanya cupping, kita cupping dulu. Kayak si kopi ini cocoknya mainnya di mana, mainnya di rasio berapa, gramasi berapa, kayak gitu aja sih. Jadi kalau untuk ditanya banyak, untuk dari nyeduh kopi banyak. Nah, kalau rasio itu sendiri, rasio di kopi itu maksudnya apa tuh? Nah, rasio itu mungkin banyak nggak tahu juga kan. Jadi rasio itu antara perbandingan berat si air sama si berat si kopi. Itulah namanya rasio. Jadi berat si kopi dikaliin sama berat air yang bakal kita seduh kayak gitu. Itu namanya rasio. Nah, kalau untuk kan ada apa tuh kayak istilah battery terus apa sih kok itu? Satu lagi tuh yang kayak pahit banget gitu jadinya. Oh, bitter. Nah, itu kenapa bisa terjadi hal kayak gitu? Ya sebenarnya sih balik ke rasa ya. Rasa tuh mungkin kan setiap yang nyeduh tuh kan, umpamanya kayak kita nih nyeduh Dar.
aku pakai 15 gram, Haidar pakai 15 gram, aku pakai suhu sekian, sama lah kita SOP sama. Tapi yang nyeduhnya beda, rasanya juga bakal beda. Mungkin yang terjadi salah tuh ya si nyeduhnya, teknik nyeduh yang salah, jadi kayak gitu. Makanya hal yang paling ternilai itu ya ketika kopi yang enak kita kasih itu yang juri pertama kita tuh ya konsumen kita, ya gitu. Mungkin menurut kita enak, tapi belum tentu di konsumen enak, ya gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kita harus tahu sih karakter si yang order gitu. Kayaknya dia lebih seleranya seperti ini, ya udah. Dan kalau di skuter kopi kan open bar juga, jadi siapa aja bisa nyeduh. Siapa aja bisa belajar juga. Kayak gitu. Jadi segitu welcome-nya sih kita sebenarnya. Gitu. Nah, kalau untuk pelanggan, ada nggak sih Wak pelanggan yang rese misalkan cuman kesini cuman mau ngetes gitu? Oh, Ada nggak sih? ada lah, ada. Cuman kan aku ya segitu aja, mau dia mencoba ngetes kita ataupun menggurui kita itu sih relatif ya. Yang penting ya kembali ke attitude kita. Toh dia datang ke tempat kita kan banyak yang kita nggak tahu, entah dia pengen tahu kopinya, entah pengen tahu apanya gitu kan. Tapi yang penting kita tulus aja sih, yang penting dia order kita buatin, ya gitu. Tetap profesional. Tetap. Kayak setidaknya good attitude. Nah, kalau kedai modal untuk bikin apa tuh satu kedai dengan alat komplit itu sekitaran berapa? Relatif juga sih, karena kan equipment si kopi sendiri kan harga juga relatif, beda brand beda harga kayak gitu sih Dar. Tapi kalau untuk yang kayak gerobakan buat teman-teman yang pengen buka usaha tuh jangan pernah takut sih, setidaknya mulai aja dulu tuh, jangan pernah ngebatasin dirinya. Kalau kayak punya modal sekian ya udah sesuai budget yang mereka punya aja, setidaknya udah buka dulu. Selebihnya pengen punya ini pengen itu bakalan dapat poin-poinnya ketika udah berjalan sih, kalau menurut aku seperti itu. Sama kayak di gerobak seperti kayak gitu. Nah, Wak punya pesan nggak nih buat si mereka misalkan teman-teman yang baru mau buka kedai? Ya pesan aku sih tidak ada muluk-muluk juga ya. Setidaknya buat teman-teman yang di luar sana pengen mau buat buka usaha, jangan pernah takut dengan diri sendiri, jangan pernah takut produknya nggak laku. Semua itu kembali ke teknik kalian masing-masing ya. Karena aku juga punya teknikku sendiri gitu. Intinya ketika kalian pengen buka coffee shop, setidaknya walaupun belum sepenuhnya menguasai, jangan pernah menutup diri aja sih. Itu aja sih. Itu yang bakalan ngebuat kalian bisa berkembang. Selebihnya kalau kalian tidak seperti itu ya kalian bakalan di situ-situ aja kalau udah menutup diri. Menurut saranku ya jangan pernah menutup diri, walaupun kalian belum bisa menguasai, yang penting jangan pernah menutup diri. Nah, Wak ini kan terjun ke dunia kopi. Nah, kalau boleh tahu Wak, terjun ke dunia kopi tuh mulai tahun berapa? Oke, itu awal mulanya dari 2010 kurang lebih. 2010. Lama juga ya Wak? Lama, lumayan. Tapi itu belum buka sendiri. Awalnya masih kerja sama orang, pernah kerja sama orang. Terus ngeberaniin diri, pengen berdikari, jadi buka sendiri. Nah, terus lihat contekan ya Wak? Iya, apa boleh. Nih Wak, kalau kita bilang ya, orang-orang Bangka nih kan kebanyakan ikut-ikutan nih. Iya. Ada yang buka ini rame ikut, Iya. ada yang buka ini rame ikut. Nah, kalau untuk komentar Wak tentang banyaknya warung kopi yang ada di Pangkal Pinang, gimana Oke. tuh, Wak? Sebenarnya sih kalau dari cara pandangku sendiri sih setiap daerah tuh banyak yang seperti itu. Sebenarnya sih aku senang gitu, banyaknya industri kopi makin tumbuh, baru lahir, senang. Yang penting jelas mereka tuh ngedukasinya positif, terus ya produknya juga benar-benar produk specialty, bukan produk yang kopi-kopi gimana gitu. Kopi saset ya Wak? Iya bisa jadi. Tapi sebenarnya sih kembali ke ini sih personal sih, dan itu punya hak masing-masing dan punya pasarnya masing-masing juga. Nah, ngomongin tadi Wak nyinggung sedikit tentang apa tuh yang positif kan. Nah, gimana sih Wak ngenalin kopi nih ke orang-orang? Kalau misalkan aku nih buka kedai, gimana caranya aku untuk kenalin apa tuh sisi kopi yang positif nih untuk orang-orang? Sebenarnya sih tidak ada sisi kopi yang positif atau negatif sih sebenarnya. Tapi alangkah lebih baiknya kita tuh mengedukasi dengan baik dan benar gitu. Banyak kan kopi kan jenisnya kan nggak hanya satu gitu, masing-masing daerah juga punya kopi masing-masing.
punya signature masing-masing. Kalau aku sih lebih nanggapinnya sih dari segala metode, terus tidak langsung lompat stepnya, itu sih lebih baik. Bukan berarti dengan harus coffee shop gede atau gimana, enggak juga sih. Tapi kalau coffee shopnya kecil juga tapi attitude-nya juga baik, ya mudah-mudahan. Yang penting itu attitude ya, Pak? Attitude. Nah, untuk kopi itu ada berapa jenis sih, Pak? Berapa macam sih? Kopi itu mulai dari Arabica, Robusta, Liberica, Excelsa. Kalau aku kan baru mengerti kan Robusta sama Arabica. Nah, kalau dua yang lain itu apa bedanya sama Robusta atau Arabica? Beda dari mulai mereka tumbuh, jenis varietas pohonnya. Tuh, cuman ya kayak di sini kan beberapa bukit kan tidak begitu tinggi. Jadi bisa tumbuh kayak Excelsa itu tumbuhnya di rawa-rawa. Kan kalau Liberica di sini bisa tumbuh juga, sama sih, grade-nya lebih di bawah dari Robusta, gitu. Emang kalau Arabica emang di sini nggak bisa tumbuh karena kurang tinggi ya. Kurang tinggi. Nah, kalau untuk ketinggian, kalau Arabica tuh ngebutuhin sekitar ketinggian berapa sih, Pak, untuk penanamannya? Ya hampir rata sih dari 1.200 sampai bahkan yang paling tinggi tuh kayak di Ethiopia 1.800 juga ada. 1.800-an. Iya. Tinggi banget. Jadi kalian bisa ngelihat tuh betapa perjuangannya si petani kopi. Walaupun sebenarnya kita nggak tahu apa-apa. Tahu apa sih kita soal petani kopi, tapi ya itu tadi. Dari situ aja kalian udah bisa ngebayangin. Saling menghargai lah ya. Ya. Nah, tadi kan Arabica. Kalau si Robusta sendiri, Pak, gimana? 800 mdpl udah bisa tumbuh kok. 800 mdpl udah bisa tumbuh. Bisa. Nah, kalau ketinggian itu bisa mempengaruhi rasa nggak, Pak? Ngaruh. Nih kalau aku maksa nih Arabica aku tanam di 800 mdpl, tuh gimana, Pak, jadi rasanya? Iya benar. Jadi bukan berarti itu bisa atau nggak bisa aja. Cuman kan dia tidak semaksimal dengan sesuai yang si Arabica butuhin. Contoh, bukan berarti nggak bisa hidup, tapi kan hasilnya tidak maksimal. Satu lagi condong dari tekstur tanah. Soal ketinggian itu kan beda-beda zat asamnya kayak gitu. Tanah berarti juga berpengaruh. Ngaruh. Setiap daerah kan tekstur tanahnya beda-beda gitu dah. Kayak tanah Sumatera beda nih jenis tanahnya, tanah Jawa beda. Jadi kayak gitu. Kayak gitu kalau di kopi seperti itu. Nah, kalau menurut Wak, jenis kopi yang menurut Wak enak lah yang pernah Wak rasain dari daerah Indonesia, itu dari daerah mana, Wak? Kalau aku sih sebenarnya agak random sih ya kalau untuk kopi, karena aku tidak orangnya itu yang monoton di satu region gitu. Sama kayak mood kopiku juga relatif. Mungkin malamnya aku pengennya tubruk, kayak Haidar pengennya Japanese. Jadi arangkah relatifnya, tapi ya menurut aku tuh kopi-kopi Indonesia tuh terbaik sih, the best semua. Tapi kalau misalnya ditanya enak yang paling mana, semua enak sih, enak. Kembali ke mood kita aja sih, mood kita tuh di saat itu pengennya nikmatin seperti apa, kayak gitu. Kalau nih Wak kan udah ketemu banyak orang nih untuk apa tuh, untuk jualan kopi, untuk minum kopi. Nah, gimana sih Wak cara Wak untuk mendekati si pelanggan? Soalnya kan Wak kan kalau ada pelanggan Wak deket, terus ngajak ngobrol. Tuh emang untuk mendekatkan pada pelanggan atau gimana? Ya, jadi itu sebenarnya sih kembali ke diri aku sih ya. Mungkin kita tuh bisa menyerupai seseorang tuh bisa, tapi untuk menjadi seseorang itu nggak segitu 100% gitu kan. Nah, mungkin ya banyak yang orang bilang seperti itu, memang itu yang ada di profil hidup aku, di diri aku tuh udah kayak gitu. Jadi segitu humble-nya aku, nggak hanya sama customer, tapi semua ruang lingkup aku sih enjoy sih. Gitu. Tapi ya tadi aku juga nggak sadar bahwasanya bisa sedekat itu juga sama konsumen. Niat aku sih sebenarnya dari awal tuh itu tidak ada batasan antara si konsumen sama si pemilik. Udah itu aja sih. Lebihnya itu bonus. Bonus. Nah, untuk keluh kesah Wak dari dulu sampai sekarang lah, Wak ngebangun kedai sampai ada cabang. Apa nih keluh kesahnya, Wak? Kalau keluh kesahnya karena tempat kita street jalanan. Terus kenapa juga kita juga sekarang berada di jalanan. Itu tadi sih lebih simpelnya kita harus ingat tuh di mana kita lahir. Kayak gitu. Selebihnya ya sekarang aku mau punya coffee shop lantai 2, lantai 3 itu bonus gitu. Tapi setidaknya aku nggak pernah lupa tuh sama jalanan yang pertama ngelahirin gitu. Soal berjalannya si skuter kopi.
Terus kalau misalnya ditanya keluh kesahnya banyak sih Dar, banyak Dar. Ya orang kan nggak tahu, orang taunya kan pas kita tuh rame tengah di up di atasnya, mereka nggak tahu kalau kita tuh pas buka musim hujan kita berhujan. Karena kan ini kan tidak ada atap, tidak ada apa, langsung langit tuh, jadi atapnya langit, jadi kalau hujan ya hujan, pas tutup misalnya berhujan ya kadangan hujan, kayak gitu sih keluh kesahnya. Terus keluh kesahnya yang selanjutnya itu mungkin keresahan beda sama keluh kesah. Kalau keresahan tuh sangat disayangkan ketika tuh beberapa kita kembali ke topik yang awal tuh, coffee shop tuh yang buka tuh yang hanya sekedar buka, terus bukan benar-benar ngejual specialty. Itu yang sayang, karena kan kita tuh pengennya dapatin edukasi yang dengan ada sensasinya. Ini loh kopi yang agak susah dimarketin gitu. Kalau kopi-kopi yang kayak produk kekinian kan lebih gampang gitu. Nah itu kadang lebih menanam mindset dari beberapa individu. Sebenarnya kopi itu nggak hanya itu gitu, cuman itu tadi lah, keresahan aja sih sebenarnya, keresahan. Nah kalau cara Wak gimana nih untuk misalkan ada orang yang belum pernah ngopi bijian nih di sini, single origin, gimana cara Wak untuk ngeracunin mereka lah supaya suka nyobain gitu? Ya, biar itu kasih backlink lah. Enggak lah, kalau racunnya ini siapa? Pelan-pelan sih, mungkin dengan daerah ini kan udah terbiasa tuh kayak kultur lah. Setiap daerah kan punya kultur, jadi tidak bisa di langsung segitu ekspres. Mereka bisa langsung nikmatin kopi yang specialty, enggak. Ya pelan-pelan, mungkin awal dari kopi susu, tapi kopi susunya udah biji, bukan kopi susu yang bubuk atau kopi yang gimana-mana gitu. Pelan-pelan, ketika mereka pengen tahu, yaudah nyicipin ini loh yang single origin, nyobain ya. Awalnya sih banyak PR lah, ada yang bilang kopinya asem, kopi basi, kopi ketek, banyak sih awalnya kayak gitu ada. Pernah nggak Wak sampai orang tuh kapok lah, nggak mau lagi lah kesini, ada nggak? Alhamdulillah sih sampai sekarang tuh ternyata di luar nalar aku juga banyak, sampai ada beberapa yang udah buka juga, alhamdulillahnya. Ya seneng. Kalau yang sampai nggak balik lagi ya mungkin ada, cuma kan kita nggak tahu karena kan nggak kefilter semua customer kayak gitu. Bahkan yang stay dari beberapa perjalanan skuter kopi dari pertama buka sampai saat ini masih setia, banyak alhamdulillah. Karena berkat mereka juga tuh skuter kopi bisa berkembang terus berkarya juga. Makasih buat teman-teman yang udah selalu support skuter kopi gitu. Nah kalau cara Wak untuk nge-brandingin skuter kopi ini untuk dikenal sama orang tuh gimana Wak? Iya, karena kan beberapa kan ada yang mungkin pakai selebgram lah atau apa gitu kan. Kalau aku kan nggak pernah nih, aku lihat nih. Iya, memang nggak pernah. Karena apa ya? Ya mungkin karena aku juga nggak beberapa kenal soal selebgram yang ada di Pangkal Pinang gitu kan. Tapi emang aku lebih jitunya tuh di diri aku mungkin, tapi ini di diri aku ya. Lebih brandingnya itu lebih kayak seloyal kita sama orang aja sih Dar. Mungkin dari situ bisa nanam mindset dia kan. Dia bisa tertarik karena kan poinnya mungkin bukan venue. Kalau venue kan kita tidak ada fasilitas apapun, mungkin dari servis kita atau gimana. Kalau soal nge-branding berjalan gitu aja sih Dar. Iya, jalan gitu aja. Konten apa segala macamnya dibantu sama anak-anak semuanya, dibantu, nggak ada yang gimana-gimana, nggak ada. Wah, udah di Bangka berarti udah berapa tahun nggak? Setahun lebih ya? Setahun lebih, ini mau 2 tahun. Udah mau 2 tahun. Berarti hitungannya nggak lama sama umur si kedai ya? Iya, benar. Nah, kalau nih apa tuh kemarin baru denger nih, Wak kan baru setahun, udah mau jalan 2 tahun ya Wak di sini? Iya, mau jalan 2 tahun. Tapi Wak udah jadi brand ambassador nih. Brand ambassador, iya alhamdulillah tuh. Gimana tuh Wak bisa jadi brand ambassador nih Wak? Iya, brand ambassador rokok lagi. Iya, tapi tuh nggak perlu jauh-jauh beli rokok ya? Iya. Di stok dong. Di stok. Tapi ya alhamdulillah sih, semua itu sih bonus sih. Karena hidupku tuh pengennya dari dulu sampai sekarang sih nggak mau diem gitu, dan pengennya ya berkarya lah, walaupun karya kecil-kecilan. Mau itu karyanya dihargain atau nggak dihargain itu nothing tulus lah. Lebihnya sampai di saat yang seperti ini itu semuanya bonus sih, bonus. Tanpa ya kalian juga aku nggak ada apa-apa juga gitu. Alhamdulillah banyak yang sayang sama aku gitu kan, jadi ya saling support. Makanya kenapa aku sampai sekarang apapun itu bentuknya aku selalu support sama anak-anak. Frekuensi aku tuh aku paling support gitu. Kayak gitu aja sih, selebihnya bonus sih, aku nggak ada apa-apa juga sih sebenarnya. Yang depan. Nah, untuk perbedaan kultur nih. Kalau di Batam kemarin, kalau Wak lihat dari pelanggan Wak sama pelanggan di sini nih, ada perbedaan nggak Wak? Oh, ada. Tapi ya itu tadi perbedaannya
tidak begitu signifikan karena kan sekarang udah modern tuh. Karena kan ternyata kan anak-anak muda-mudi sekarang kan kiblat itu kan untuk fashion, untuk apapun segala macam udah ada di smartphone gitu kan. Jadi kalau untuk kulturnya sih lebih paling stigmanya aja sih agak berbeda gitu. Tapi ya tergantung kita. Aku tuh percaya gitu Dar. Di mana kita berpijak ya di situ langit junjung gitu. Itu aja. Tergantung kita lagi, kalau kita nggak baik di daerah manapun ya mungkin nggak masuk dari beberapa yang kita kunjungin. Alhamdulillah ya aku jalan gitu aja. Nah, untuk Wak Willy, kegiatan yang deket-deket nih, Wak Willy ini ngapain sih? Oke Tan. Kegiatan. Kemarin Alhamdulillah tuh baru rilis clothingan. Clothingan. Clothingan sama kolaborasi dengan Tadashi. Tadashi. Terus bakalan di 1 November, jangan lupa datang tuh teman-teman tuh. 1 November. Itu kolaborasi rasa. Ada 3 brand juga di situ tuh. Apa aja nih, Wak? Ada TNT, Oh Kopi dan Skuter Kopi. Iya. Itu bakal kita garap, sebenarnya pengennya kayak tour. Pertama venue-nya di TNT, kedua di Oh Kopi, ketiga baru ntar di Skuter Kopi. Ntar bakal berjalan terus tuh eventnya. Dari tanggal 1 November ntar. sampai Ntar belum dijadwalin, karena kan kita sekarang PSBB kan. Iya. PSBB. Susah juga nih PSBB. Iya, benar. Nah, kalau ngomongin PSBB nih, Wak. Kemarin waktu Covid gimana nih kedainya? Untuk pelanggan. Iya. Berdampak. Sebenarnya sih nggak hanya kita sih, tapi beberapa pelaku usaha itu berdampak, mau dari UKM sampai yang udah usaha gede itu berdampak banget. Tapi kita tetap berinovasi lah, tetap aktif. Ya itu tadi muter otak sih sebenarnya, dan biar supaya market kita tetap berjalan. Ya kemarin kan aku nyoba buka market yang botolan, alhamdulillah laku kayak gitu. Nah, iya, untuk Wak di Bangka ini udah pernah bikin apa aja sih, Wak? Tak event, tak apa mungkin. Wak pernah bikin selama yang udah sampai saat ini ya. Alhamdulillah sih Dar. Alhamdulillah tuh mulai dari awalnya lahir gerobak udah ada kayak event kecil-kecilan, terus kita juga sama anak lokal tuh ngebuat event gede, udah pernah. Bahkan PSBB kemarin aja aku buat event gitu. Iya. Event apa tuh, Wak, kalau gue boleh tahu? Event kalau yang kemarin PSBB tuh selain anniversary-nya Sekut, sebenarnya acaranya pengen gede, tapi kan karena PSBB kan susah, jadi kita buat agak mini. Tapi alhamdulillah acaranya pecah. Kayak syukuran kecil-kecilan lah. Sebenarnya agenda tuh udah banyak, agenda kalender tahunan kan, tapi karena PSBB kita nggak bisa maksimal itu. Terus abis dari itu sama anak BMX tuh kayak BMX D lah, itu juga buat di sini. Abis itu kopdar kita gengbeng dari semua komunitas motor, mulai klasik itu ada di sini. Kemarin ada, kita seru-seruan bareng, musik-musikan lah. Nah, kalau untuk organisasi lah bisa dibilang ya. Wak di Bangka mengikuti beberapa organisasi aja nih. Kalau organisasi enggak sih tepatnya aku, enggak ada. Tapi lebih fleksibel sih Dar. Kayak umpama kayak yang organisasi teman-teman tato, walaupun aku nggak ada tato nih, tapi aku ada sama anak-anak situ. Terus organisasi motor segala macam ada, tapi aku nggak masuk di organisasi, maksudnya nggak lebih terikat gitu, tapi tahu semua lah, nggak terjun langsung lah gitu. Ya paling kalau kayak motor-motoran sesuai hobi aku ya terjun langsung gitu. Tapi memang kita tuh bukan kayak komunitas, tapi lebih kayak membesarkan keluarga kita kayak gitu. Nah, untuk Wak ini kan bisa dibilang ngopi hobi, motor, skuter hobi. Ada nggak Wak hobi yang selain itu yang Wak suka gitu? Apa ya? Mabok hobi juga, mabok tuh. Apa ya kalau hobi tuh, aku tuh orangnya suka semua sih Dar, suka semua. Contoh kayak musik, aku tuh kan suka musik walaupun aku nggak bisa main alat musik tuh. Tapi aku tuh lebih cenderungnya ketika aku tidak bisa di situ, aku tuh pengennya lebih selangkah di atas mereka. Contohnya, berarti aku harus bikin event musik. Kayak gitu aku orangnya gitu, lebih ke tantang sih. Gitu. Jadi kalau misalnya suka hobi apa, suka semua sih, tapi nggak suka main perempuan lah pokoknya itu aja. Karena udah ada itu ya. Karena gini Dar,
lelaki sejati itu tidak pernah memainin Barbie gitu kan. Jadi ya jangan mainin perempuan lah gitu. Kalau emang ada ya buat kalian serius aja sama perempuan, jangan dimainin gitu. Nah, Wak, kemarin kan aku lihat di story Wak, story Scoot tentang Wak ngebuat baju nih. Iya. Nah, bisa ceritain nggak Wak asal mula kenapa Wak bikin baju? Gitu. Gimana, Wak? Iya, kemarin tuh sebenarnya sih kayak lebih kayak iseng-iseng aja sih Dar. Rilis bajunya kemarin Skuter Kopi kolaborasi sama Tadashi itu. Awalnya sih pengen produksi untuk anak-anak aja sih, anak teman-teman kan yang ada di circle kita. Ternyata ketika kita udah jadi artikelnya, desain udah jadi, kita post, ternyata alhamdulillah antusias anak-anak tuh banyak. Itu di 3 jam pertama aku post tuh udah 50 yang pesan. Wow. Iya, jadi di luar ekspektasi. Sebenarnya kita pengennya produksi awalnya untuk anak-anak, tapi ternyata segitu antusiasnya anak-anak ngelihat, jadi pengen order. Jadi ya udah, kita buka PO sampai segitu banyaknya. Terus udah kita tutup sekarang, udah ditutup. Udah. Listnya udah kita list, terus untuk order juga udah kita tutup. Jadi sehari itu sekarang udah 100 piece. Wow, 100 piece ya, Wak? 100 Jadi piece. yang deal ya, Wak? Sehari 100 piece. Jadi memang kita rilis segitu. Yang pertama sih masal sekarang ini. Jadi kita rilisnya 100 piece alhamdulillah. Nah, kalau Terima kasih yang udah order tuh. Nah, kalau untuk desain sendiri, Wak, desain yang Wak bikin itu, yang bikin desain itu Wak apa siapa, Wak? Oh iya, kemarin kita tuh lebih kolaborasi sih Dar. Kolaborasi. Jadi ide-idenya tuh dari Tadashi, dari yang ngebuat desain itu juga teman si Parian. Jadi memang pengen ngangkat si gerobaknya. Si gerobak. Kalau sekarang kan udah banyak tuh kayak aparelnya coffee shop, kayak lebih desainnya kopi. Jadi kita lebih pengen yang beda gitu. Ya udah, kita ngedesainnya gambar gerobak. Cuma kita kemasnya lebih kayak milenial sekarang lah, lebih menarik. Jadi emang desainnya gerobak. Ntar bisa cek di Instagram Skuter Kopi gitu. Nah, kalau sekarang kan udah ditutup nih. Ada nggak, Wak, untuk kayak kepikiran mau bikin artikel kedua? Ada. Bismillah. Penting udah selesai ini pertama, ntar bakal ada launching lagi, kolaborasi lagi. Ditunggu kolaborasi yang selanjutnya. Tadashi itu ya lokalnya Bangka. Iya, lokal Pride Bangka. Lokal Pride Bangka. Clothingan Bangka. Kalau untuk artikel pertama tuh kan belakang ada gerobak, terus depannya ada cewek tuh. Nah, arti dari artikel pertama nih apa, Wak? Apakah ada cerita di dalam desain itu atau? Oke. Jadi kalau dari soal arti ataupun filosofi sebenarnya ini sih, kalau filosofi nggak ada ya. Tapi lebih ngangkatnya itu soal arti di balik desain itu sih. Jadi memang pengen ngangkat si gerobaknya gitu. Jadi ya yang jadi kan karena kita kan kolaborasi antara si Skuter Kopi sama si Tadashi. Nah, Tadashi kan lebih mindsetnya kan memang profilnya lebih kuat, identitasnya itu si ceweknya. Nah, jadi yang ceweknya itu yang lebih ngeidentitasin si Tadashi. Ya, tapi kalau gerobaknya si Skuter Kopinya kayak gitu. Jadi lebih simpelnya dikemas kayak gitu aja sih. Kita hasilnya skut mantap. Nah, Wak ini kan bukan terjun ke kopi doang, terus Wak lari ke motor, lari kemana. Nah, ada nggak, Wak, rencana ke depan mau bikin event atau apa gitu yang bisa ngegobrak lah gitu? Nah, kalau aku sih kan lebih fleksibel kan. Aku tuh lebih kayak kebutuhan hidup aku aja sih, jadi tidak monoton, karena hidupku tidak monoton di satu itu aja, enggak. Jadi kalau bakalan buat apa lagi, mereka kan udah tuh sama anak juga lokal bazar. Ini juga banyak nunggu juga tuh lokal bazar yang part kedua. Tapi sabar dulu. Ini kita masih jalan yang kolaborasi dulu sih, kayak gitu. Ntar bakalan ada juga. Sebenarnya sih terhalang karena pandemi aja sih. Selebihnya kalau untuk jadwalkan untuk pertahunannya udah ada sebenarnya, tapi harus kita skip dulu. Tapi bakal ada tuh lokal bazar yang kedua. Tunggu. Nah, kalau untuk artikel kedua udah ada itu nggak, Wak? Cerita nggak, Wak? Atau udah ada gambaran nggak artikel kedua ini mau dibawa kemana? Oh, yang baju? Nah, yang baju. Belum sih, belum ada. Lagi fokus di yang artikel pertama sama anak-anak. Jadi tungguin aja ya. Tungguin aja. Nah, jadi buat kalian yang mau ngopi jangan lupa mampir ke Skuter Kopi. Punya IG nggak, Wak, atau kontak person gitu? Ada. Instagramnya ada. Untuk yang di Pangkal Pinang tuh jangan lupa mampir ke Skuter Kopi. Alamat yang pusat tuh ada di PMI, depan kantor PMI.
pas di depan kantor pajak, BPJS, PMI itu. Jadi kalau mau bayar kantor pajak, mau BPJS, mau ngambil darah, donor darah, sambil ngopi Bisa, tuh. bisa Ah. sambil ngopi, oh. Terus yang di cabang tuh ada di apa? Di IBEK. Di IBEK, di Ah, IBEK. di IBEK. Jadi bisa mampir tuh. Dan jangan lupa follow IG-nya Skuter Kopi. Nah, mungkin segini dulu ya untuk podcast kita hari Boleh. ini. Terima kasih untuk Pak udah mau jadi narasumber kita. Buat kalian ingat tetap asik tanpa toksik. Ya, Selamat berjumpa di podcast selanjutnya. selanjutnya.